Oke, melanjutkan pembahasan kita. Uh, Seperti diketahui ya, dari video sebelumnya, si perusahaan itu menghadapi kenyataan bahwa kalau dia harus membeli L, maka setiap labor yang dia beli itu dia harus membayar sebesar 10. Dan untuk setiap kapital yang dia beli, dia harus membayar sebesar 20 setiap unitnya. Artinya, informasi tentang harga dari labor dan kapital yang harus dia beli itu menjadi ukuran atau menjadi pertimbangan berapa kombinasi dari labor dan kapital untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu yang harus diproduksi, katakanlah 10. Nah, tentunya sekarang berapa jumlah labor dan kapital yang dia beli itu kan juga akan menentukan berapa uang yang diperlukan untuk membeli kombinasi labor dan kapital tersebut. Oke, kalau misalnya kita gambarkan, ini labor, ini kapital. Katakanlah kita contohkan saja, misalkan si perusahaan itu mempunyai uang sebesar 1000. Okay. Kalau si perusahaan itu mempunyai uang sebesar 1000, katakanlah ini C, ya, 1000, C1, 1000, maka si perusahaan itu mempunyai berbagai alternatif untuk membagi si uang 1000 ini untuk beli berapa yang akan dia belikan untuk labor dan berapa yang akan dia belikan kapital, dan uang tersebut habis. Katakanlah misalkan si perusahaan itu, kalau misalkan semua ekstrimnya, kalau misalkan semua uang 1000 itu dia belikan kapital, oke, maka jumlah kapital yang dia beli dengan uang 1000 tersebut itu adalah 1000 dibagi harga dari kapital, which is 20, kan berarti 50. Berarti ini adalah jumlah kapital yang dia beli kalau uang 1000 itu kita berikan, dibelikan semua untuk kapital. Tapi kalau misalkan si perusahaan tersebut uang 1000 itu dibelikan semuanya labor, maka labor yang dia bisa beli itu adalah 100. Sini. Oke. Nah, ini salah satu opsi. Jadi si perusahaan itu dia bisa di sini atau bisa di sini. Sama-sama uangnya habis 1000. Tetapi kan itu bukan hanya satu opsi, ada opsi yang lain lagi ya. Misalkan katakanlah opsi yang lainnya adalah, bagaimana kalau kita bagi dua, 500 kita belikan labor, 500 kita belikan kapital. Kalau 500 kita belikan labor, 500 kita belikan kapital, artinya kalau uangnya itu berarti dengan 500 dia bisa membeli labor sebanyak 500 bagi 10, which is 50 sini ya. Tapi kalau uang itu kita belikan kapital si 500-nya, maka 500 dibagi 20 dengan 25 seperti di sini. Kombinasinya adalah titik ini. Titik ini. Jadi kita ada titik A, titik B, dan titik C. Kalau kita hubungkan titik ini sebenarnya garis lurus. Ya, garis lurus. Jadi si garis ini itu menghubungkan berbagai kombinasi yang berbeda-beda antara labor dan kapital, tapi semuanya itu biaya yang dikeluarkannya sama,
yaitu 1000. Oke. Nah, kalau kalau si perusahaan ini mempunyai uang lebih banyak, tentunya dia berbeda kombinasi pilihannya. Jadi kalau perusahaan itu katakanlah mempunyai uang lebih banyak, maka dia akan kombinasinya bisa lebih banyak. Kalau uangnya lebih sedikit, baik di sini. Ya, atau lebih sedikit lagi, maka di sini. Oke. Nah, artinya apa? Nah, ini yang ini itu adalah kombinasi kalau biayanya 1000, yang ini itu adalah kombinasi kalau biayanya lebih banyak, misalkan 1200. Kalau ini kan 1000, bukan 1000, ini katakanlah 900, ini 500. Oke. Jadi nah, garis yang kuning-kuning ini itu ada namanya, ya. Itu namanya adalah garis isokos. Ya, dari namanya kita tahu isokos itu adalah garis lurus yang menghubungkan kombinasi dari capital dan labor yang bisa dibeli dengan jumlah yang sama. Semakin tinggi isokos, maka uangnya yang untuk semakin uang yang dikombinasinya itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau semakin kita ke bawah, uangnya itu kombinasi inputnya itu membutuhkan uang yang lebih sedikit. Oke, jadi lebih murah. Jadi semakin ke atas semakin mahal, semakin ke bawah semakin murah. Oke. Nah, ada satu hal yang perlu diketahui dari sini. Kalau si harga dari labor dan kapitalnya tetap tidak berubah, 10 dan 20, artinya apa? Artinya kemiringan dari garis ini itu adalah fungsi dari ini. Berapa kemiringan dari garis ini? Coba kita lihat aja garis yang ini. Kemiringan itu dihitung dari berapa jarak dari ini dan berapa jarak dari sini. Ya, kan ini 100, ini 50. Berarti kemiringan dari garis ini adalah 50 per 100 sama dengan setengah. Ya, ini atau W per R. Jadi W per R itu adalah slope atau kemiringan dari kurva isokos. Secara matematis sebenarnya ini bisa ditunjukkan. Jadi kita tahu bahwa cos itu sama dengan W kali L plus R kali K. Kalau kita mau menggambar fungsi dari isokos, itu tentunya kita harus selesaikan bersama ini terhadap K, kan? Jadi RK sama dengan C minus W kali L, K sama dengan C per R minus W per R kali L. Ini kan fungsi linear, di mana ini konstantanya, dan ini adalah slope. Dan slope-nya itu adalah W per R. Dalam contoh kita kali ini, slope tersebut adalah setengah. Cuman kesimpulan yang paling penting yang didapat dari sini adalah kurva isokos ini menggambarkan kombinasi input yang berbeda-beda, tetapi uang yang diperlukan untuk membeli kombinasi input tersebut jumlahnya sama. Semakin atas semakin mahal, semakin bawah semakin murah.